1 Surakarta. Dan di sini dengan saya Anissa Fauzia dengan NIM K76200010 dan rekan saya Putri Handayani dengan NIM K76200017. Kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas 11 Maret. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang kesenjangan ekonomi kelas 11 SMA. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita simak berita berikut ini. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia di bulan Maret 2023 sebesar 25,9 juta orang atau sebesar 9,36% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini berkurang 460.000 orang dari bulan September tahun 2022. Atko Mardianto, Sekretaris Utama BPS, menjelaskan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya berkurangnya jumlah pengangguran terbuka, meningkatnya daya beli petani, tingkat inflasi yang semakin melandai, dan konsumsi masyarakat yang semakin tinggi. Bantuan sosial melalui program Keluarga Harapan dan Bansos Sembako juga berkontribusi atas berkurangnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Ironisnya, meski jumlah orang kategori miskin berkurang, namun jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin justru semakin melebar. Dari catatan BPS, tingkat ketimpangan berdasarkan Gini rasio di desa dan perkotaan naik dari sebelumnya 0,381 kini meningkat ke 0,388. Ketimpangan terasa di perkotaan karena rasio Gini yang naik dari 0,402 menjadi 0,409. Sementara ketimpangan di desa stagnan dan trennya cenderung turun sejak September 2019. Kondisi ketimpangan per Maret 2023 itu tercatat sebagai yang terburuk dalam 5 tahun terakhir. Pasalnya di Maret 2018, rasio Gini sempat menyentuh 0,389, lalu trennya turun. Bahkan rasio Gini per Maret sebesar 0,388 justru lebih tinggi dibanding saat puncak pandemi September 2020 lalu yang hanya sebesar 0,385. Menurut BPS, ketimpangan meningkat karena laju pengeluaran kelompok terkaya meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok menengah ke bawah. Salah satu faktor pendorongnya adalah melejitnya konsumsi dari kelompok teratas setelah pandemi berlalu yang didukung oleh dicabutnya pembatasan mobilitas seperti berwisata, naiknya aktivitas di perkantoran, dan mobilitas masyarakat yang mendorong peningkatan di sektor transportasi. Ketimpangan yang melebar menjadi indikasi pemerataan ekonomi yang belum merata, apalagi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang banyak dialami oleh warga kategori miskin dan rentan miskin pada saat pandemi COVID-19 lalu tentunya turut menekan tingkat konsumsi kelompok masyarakat tersebut. Nah, dari berita tadi dijelaskan bahwasannya meskipun kategori jumlah orang miskin berkurang, namun ketimpangan antara si kaya dengan si miskin justru melebar. Nah, berdasarkan data BPS, rasio ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Hal ini dikarenakan laju pengeluaran oleh kelompok menengah ke atas lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok menengah ke bawah. Nah, salah satu faktor penyebabnya ialah melejitnya konsumsi oleh kelompok menengah ke atas. Nah, kira-kira apakah kalian sudah tahu apa itu kesenjangan ekonomi? Nah, coba kalian lihat gambar di atas ini. Terdapat perbedaan antara kedua bangunan tersebut. Nah, inilah yang menyebabkan kesenjangan ekonomi. Jadi, apa sih kesenjangan ekonomi itu? Nah, jadi kesenjangan ekonomi itu merupakan perbedaan batas kemampuan finansial yang besar antara kelompok yang berpendapatan tinggi dengan kelompok yang berpendapatan rendah. Tentu saja, ini bukan merupakan hal yang baik bagi suatu negara, sebab besarnya kesenjangan finansial antara kelompok pendapatan tinggi dengan kelompok pendapatan rendah menunjukkan masih tingginya ketimpangan ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Nah, kesenjangan ekonomi ini dapat memicu timbulnya kemiskinan di masyarakat. Oke, yang selanjutnya apa saja sih penyebab kesenjangan ekonomi itu? Mari kita simak berikut ini. Nah, jadi adapun penyebab kesenjangan ekonomi. Yang pertama yaitu kondisi demografi.
Nah, kondisi demografi ini berkaitan dengan kependudukan. Kondisi penduduk di satu daerah dengan daerah yang lain tentunya sangat berbeda, baik dari segi jumlah, komposisi, dan persebaran. Komposisi penduduk juga sangat menentukan kesenjangan ekonomi. Nah, komposisi penduduk sendiri dapat dilihat dari jumlah penduduk yang berada pada usia produktif. Nah, persebaran penduduk tersebut bisa juga menjadi masalah kesenjangan ekonomi apabila persebarannya tidak merata. Nah, contohnya saja, Pulau Jawa memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, maka banyak masyarakat yang pindah dan bekerja di Pulau Jawa. Hal inilah yang menyebabkan persebaran penduduk di Indonesia tidak merata dan cenderung hanya berpusat di Pulau Jawa. Nah, bisa dilihat sendiri dari gambar di atas ini, di mana sebaran penduduk Indonesia menurut wilayah pada tahun 2020 sebanyak 56,10% penduduk tersebar di Pulau Jawa. Hal ini terbukti karena Pulau Jawa memberikan banyak peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga banyak penduduk yang pindah dan bekerja di Pulau Jawa. Seperti itu. Yang selanjutnya, penyebab kesenjangan ekonomi yang kedua yaitu ada kondisi pendidikan, yang dimana pendidikan merupakan elevator bagi masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, meskipun setiap sekolah memiliki kurikulum yang sama, namun tidak setiap daerah memiliki kualitas yang sama dalam pendidikan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sarana dan prasarana maupun mutu pendidikan. Seperti gambar di atas ini, yang sebelah sini merupakan sekolah yang sarana prasaranya kurang memadai dan sebelah sini adalah sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini tentunya menjadi faktor pendukung proses pembelajaran di sekolah. Semakin memadai prasarananya, semakin mendukung proses pembelajarannya. Begitu juga sebaliknya. Nah, perbedaan kondisi pendidikan inilah yang menghasilkan perbedaan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat menjadi salah satu modal dalam menghasilkan standar ekonomi yang tinggi bagi masyarakat. Oke, yang selanjutnya yang ketiga, penyebab kesenjangan ekonomi yaitu pendapatan yang tidak merata. Tingkat pendapatan atau upah di setiap daerah tentunya berbeda-beda. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi sebab masyarakat di daerah perkotaan atau daerah industri akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat di daerah pedesaan. Tentunya, tingkat pendapatan ini akan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup dari setiap individu. Dengan memperoleh pendapatan yang tinggi, maka kemampuan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan semakin tinggi. Sedangkan tingkat upah yang rendah akan membuat masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, yang selanjutnya penyebab kesenjangan ekonomi yang keempat, yaitu ada pembangunan yang tidak merata. Nah, pembangunan yang tidak merata ini akan menyebabkan kesenjangan ekonomi. Kenapa? Bisa dilihat dari kedua gambar di atas ini. Yang pertama, ada pembangunan ekonomi yang tidak merata di mana jalannya berlubang atau becek. Sedangkan yang sebelah sini, jalannya sudah mulus dan tidak berlubang. Hal ini sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Apabila pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, contohnya saja seperti pembangunan jalan raya ini yang merata akan membuat kegiatan ekonomi masyarakat menjadi berjalan lancar maupun efisien. Namun, jika pembangunan tidak merata, seperti jalan yang di atas ini, jalannya berlubang maupun becek, ini akan menghambat kegiatan ekonomi masyarakat. Tentunya inilah menjadi penyebab kesenjangan ekonomi. Oke, yang selanjutnya penyebab kesenjangan ekonomi yang terakhir atau yang kelima, yaitu kurangnya lapangan kerja. Sempitnya lapangan kerja akan memunculkan pengangguran di masyarakat. Nah, masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tentunya tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara maksimal. Bayangkan saja, jika tenaga kerja yang tidak terserap, yaitu adalah kepala keluarga, maka akan berdampak negatif yang tidak hanya pada satu individu saja, melainkan satu keluarga. Nah, ini akan menyebabkan naiknya angka pengangguran.
Tingginya angka pengangguran tersebut juga disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang terlalu banyak dan tidak diimbangi dengan ketersediaannya lapangan kerja atau dikatakan sempitnya lapangan kerja. Nah, selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia juga menjadi penyebab masyarakat kesulitan mencari atau mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, apabila lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kualifikasi masyarakat, ini tentunya akan menghambat masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga, jika suatu daerah tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasi masyarakat, maka kesenjangan ekonomi akan semakin besar. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu kesenjangan ekonomi dan penyebabnya? Selanjutnya, kita akan membahas tentang ketimpangan pendapatan. Apa sih sebenarnya ketimpangan pendapatan itu? Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat. Ketimpangan pendapatan terjadi karena distribusi pendapatan yang tidak merata di suatu negara. Dunia menganggap ketimpangan pendapatan penting untuk mengukur kesejahteraan karena berpengaruh pada upaya mengurangi kemiskinan. Untuk menghitung ketimpangan pendapatan, digunakan indikator koefisien Gini dan kurva Lorenz. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang koefisien Gini. Apa sih sebenarnya koefisien Gini itu? Koefisien Gini adalah ukuran distribusi pendapatan yang berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 0, artinya pendapatan terdistribusi secara merata. Sedangkan semakin mendekati 1, menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan semakin tinggi atau tidak merata. Sekarang, coba perhatikan grafik koefisien Gini di beberapa daerah berikut. Daerah manakah yang menunjukkan distribusi pendapatan yang paling merata? Seperti penjelasan sebelumnya, distribusi pendapatan semakin merata apabila koefisien Gini mendekati 0. Daerah gerobokan yang ditandai dengan warna biru menunjukkan rata-rata koefisien Gini adalah 0,35. Selanjutnya, daerah Jateng yang ditandai dengan warna merah menunjukkan rata-rata koefisien Gini adalah 0,37. Sedangkan untuk rata-rata koefisien Gini nasional adalah 0,39. Jadi, dapat disimpulkan bahwa daerah yang menunjukkan distribusi pendapatan yang paling merata adalah daerah gerobokan dengan koefisien Gini mendekati 0. Nah, sudah paham kan tentang koefisien Gini? Selanjutnya, kita akan membahas tentang kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara persentase jumlah penduduk dan persentase pendapatan yang benar-benar oleh selama kurun waktu tertentu. Jika kurva Lorenz semakin mendekati garis diagonal, maka distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, jika kurva menjauhi garis diagonal, maka distribusi pendapatan semakin tidak merata. Kesenjangan ekonomi memiliki dampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya solusi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Dibutuhkan kerjasama berbagai pihak dalam mengatasinya. Sinergi kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi kesenjangan ekonomi ini. Berikut ada beberapa solusi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Yang pertama adalah di bidang pendidikan. Sebagaimana penyebab kesenjangan ekonomi adalah pendidikan yang tidak merata, maka solusi mengatasi kesenjangan ekonomi adalah meningkatkan kualitas pendidikan yang merata. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting untuk memperkuat fondasi perekonomian. Selanjutnya, di bidang infrastruktur, bisa dilakukan dengan membangun infrastruktur secara merata. Pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.
Tidak dapat dipungkiri, adanya infrastruktur yang tidak merata menyebabkan lambatnya pengiriman barang di berbagai daerah sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya produksi. Salah satu pembangunan infrastruktur yang dapat mengurangi kesenjangan adalah dengan pembangunan pelabuhan, pembangunan jalan, sehingga kegiatan mengirim dan menerima barang akan dilakukan dengan cepat. Selanjutnya bisa dilakukan dengan pemberian subsidi. Pemberian subsidi yang tepat sasaran kepada masyarakat dapat menjadi solusi bagi masalah kesenjangan ekonomi. Subsidi dari pemerintah dapat berupa bantuan secara langsung maupun bantuan dalam bentuk modal alat kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kegiatan ekonominya. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong pendapatan di daerah sehingga kesenjangan ekonomi dapat teratasi. Nah, gimana? Jadi kalian sudah paham kan mengenai kesenjangan ekonomi tadi? Ada penyebab kesenjangan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan solusi mengatasi kesenjangan ekonomi. Semoga video pembelajaran tadi bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye!